Salam sehat rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Dewi Priska. Saya Angkatan 5 Kelompok 1, peserta Latsar CPNS Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2021. Dengan pemberi materi Ibu Yanmur Mahlia SSTN Kes. Adapun penyelenggaraan Latsar ini bekerja sama dengan BPSDM Provinsi Sumatera Utara dan BPSDM Kabupaten Tapanuli Tengah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mind mapping etika publik. Etika publik dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu kode etik dan perilaku pejabat publik. Yang kedua, bentuk kode etik dan implementasinya. Pengertian etika. Etika yaitu refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Kode etik. Kode etik yaitu aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Etika publik. Etika publik yaitu refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Adapun dimensi etika publik terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi modalitas, dimensi tindakan integritas publik. Fokus utama pelayanan publik yaitu yang pertama yaitu pelayanan publik yang berkualitas dan relevan, menimbang dan alat evaluasi, modalitas etika jembatan antara norma moral dan tindakan faktual. Prinsip ASN. Yang pertama, nilai dasar. Kedua, kode etik dan kode perilaku. Ketiga, komitmen, integritas moral, tanggung jawab pada pelayanan publik. Keempat, kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas. Kelima, kualifikasi akademik. Keenam, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Ketujuh, profesionalitas jabatan. Jadi kode etik dan kode perilaku ASN yang pertama yaitu melaksanakan tugas secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Melaksanakan tugas secara cermat dan disiplin. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Memegang teguh nilai ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Nilai dasar etika publik. Pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. Kedua, setia mempertahankan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Keempat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Kelima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 6. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Ketujuh, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Kedelapan, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Kesembilan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Kesepuluh, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Kesebelas, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 12. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 14. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Pentingnya etika dalam pelayanan publik di mana menjadi kewaspadaan profesional, yaitu menaati kaidah-kaidah teknis dan peraturan-peraturan yang terkait dengan kedudukannya sebagai seorang pembuat keputusan. Kemudian kewaspadaan spiritual, di mana yaitu penerapan nilai-nilai kearifan, kejujuran,
keuletan, sikap sederhana dan hemat, tanggung jawab, serta akhlak dan perilaku yang baik. Penggunaan kekuasaan legitimasi kebijakan dibagi menjadi 3, yaitu legitimasi kekuasaan, legitimasi sosiologis, dan legitimasi etis. Sebagai konflik kepentingan, akibat darinya yaitu penyalahgunaan kekuasaan, sumber daya publik yang kurang optimal, dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang terabaikan, di mana bentuk perilakunya yaitu aji mumpung, loyalitas ganda, menerima atau memberi suap, pemanfaatan informasi rahasia, menyalahgunakan pengaruh publik, pemanfaat fasilitas organisasi atau lembaga untuk kepentingan. Adapun perilaku sebagai ASN yang harus dihindari yaitu ikut serta dalam transaksi bisnis pribadi atau perusahaan swasta untuk keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan jabatan kedinasan. Membicarakan masa depan, peluang kerja di luar instansi pada saat ia berada dalam tugas-tugas sebagai pejabat pemerintahan. Menerima segala bentuk hadiah dari pihak swasta. Membocorkan informasi kepada pihak-pihak yang tidak berhak, dan terlalu erat berurusan dengan orang-orang di luar instansi pemerintah yang dalam menjalankan bisnis pokoknya bergantung kepada izin pemerintah. Adapun yang menjadi implikasi kode etik dalam pelayanan publik yaitu dengan cara sosialisasi dari sumber-sumber kode etik beserta penyadaran akan perlunya menaati kode etik yang harus dilakukan secara berkesinambungan dalam setiap jenis pelatihan kepegawaian untuk melengkapi aspek kondisi dan aspek profesionalisme dari seorang pegawai sebagai abdi masyarakat.